Selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Sabda Menyapa GKJ Sidarja. Hari ini, Minggu 14 September tahun 2025, adalah minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Di hari Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 10 sampai 18 yang demikian. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah prinsip kesetiaan dalam kerajaan Allah. Lazimnya manusia akan cenderung memberikan perhatian, tanggung jawab, keseriusan, dan kesetiaan untuk hal-hal besar. Namun, untuk hal-hal kecil manusia cenderung menganggap sepele. Misalnya, manusia akan cenderung melanggar aturan membuang sampah jika aturan itu tidak disertai konsekuensi hukuman penjara. Pertanyaannya, apakah sikap demikian diperlukan di dalam kerajaan Allah? Dalam Lukas 16 ayat 10-18 ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran penting yang berkaitan dengan kesetiaan dan integritas di dalam kerajaan Allah untuk menjadi pedoman bagi orang Kristen. Secara sederhana, prinsipnya adalah bahwa setiap kesetiaan dalam perkara kecil akan membawa kita pada tanggung jawab dan berkat yang lebih besar. Di ayat 10-13. Menariknya adalah di ayat 11, perkara kecil itu diidentikan oleh Yesus dan Mamon atau uang yang tidak jujur, yang merujuk pada perumpamaan di perikop sebelumnya. Lalu perkara besar disebutkan sebagai perkara yang sesungguhnya. Kemungkinan besar perkara sesungguhnya ini adalah berkaitan dengan perkara rohani, perkara yang di atas atau perkara kerajaan Allah dan kekekalan. Dengan demikian, dalam prinsip kerajaan Allah, menjalani hidup berintegritas adalah panggilan hidup kita, di mana tindakan kita dalam hal kecil menunjukkan kondisi hati kita dan kesiapan kita untuk menangani tugas-tugas yang lebih besar di dalam kerajaan Allah. Integritas kita seringkali teruji dalam hal keuangan. Allah memanggil kita untuk jujur, bahkan dalam hal kecil yang dapat dengan mudah kita anggap remeh. Kekayaan surga jauh lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Namun, bila kita tidak dipercaya dalam mengolah uang di dunia ini, kita tidak akan mampu mengolah kekayaan kerajaan Allah yang melimpah. Jangan biarkan integritas kita luntur dalam hal-hal kecil. Mungkin kita menginginkan pengaruh, kepemilikan, kesempatan,
dan wewenang yang lebih besar dalam hidup ini. Namun, bagaimanakah kita mengelola segala sesuatu yang sudah dimiliki? Apakah kita telah memuliakan Tuhan? Mari bersama kita berdoa. Kami sungguh ucap syukur Tuhan untuk firman yang Kau berikan kami di pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk setia dalam hal kecil, baik itu dalam keuangan maupun setiap kepercayaan yang Kau berikan bagi kami, termasuk keluarga yang Kau berikan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus berintegritas dalam panggilan hidup kami, melakukan yang terbaik sehingga kemuliaan-Mu saja yang boleh dinyatakan. Kami rindu Tuhan, Engkau selalu menjaga hati kami, pikiran dan mata kami, supaya hidup kami terus tertuju hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.